Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Kemudian saya juga penulis 20 buku, salah satunya ini bestseller nasional, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, yang saya eh, tulis berdasarkan penelitian S2 dan S3 saya tentang good language learner. Ciri-ciri orang belajar bahasa Inggris yang sukses itu seperti apa. Saya mewawancarai dulu 5 orang Indonesia yang kuliah di Australia dan 4 orang waktu doktor ya, itu 4 orang eh, orang Indonesia yang kuliah doktor di luar negeri. Nah, hasilnya dalam bentuk buku. Saya lebih cenderung membuatnya dalam bentuk buku daripada artikel jurnal. Kalau artikel jurnal, saya ngirim Scopus bayar 20 juta, 30 juta. Ya buat apa? Yang baca juga nggak ada. Atau gratis misalnya, yang baca harus bayar. Aneh, ilmu kok harus berbayar. Oh ya, jangan lupa berkaitan dengan berbayar. Nah, ilmu dalam YouTube saya ini cukup murah, 20.000 rupiah per bulannya. Bisa mengakses 600 video lebih. Tidak hanya tentang TOEFL, ada IELTS, vocabulary, tips belajar bahasa Inggris, dan sebagainya. Kalau mau kursus langsung, boleh via Zoom, 20 kali pertemuan setiap bulannya, tanggal 5 sampai tanggal 24. Atau bisa beli video di YouTube saya, yantotanjung.com. Semua informasi ada di sana. Termasuk adik-adik yang mau tes TOEFL secara resmi juga ada. Saya bekerja sama dengan sebuah lembaga yang mengadakan tes TOEFL ITP resmi, dijamin ya. Dan channel ini sudah meraih lebih dari 250.000 subscriber, diteliti oleh 9 peneliti, 4 skripsi, dan 5 artikel. Oke, mari kita lanjutkan materinya kali ini tentang skill 7 ya. Kalau kemarin kita membahas soal, sekarang balik lagi ke skillnya. Skill 7 judulnya Answer Transition Question Correctly. Menjawab pertanyaan transisi secara benar. Transisi itu artinya perpindahan dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Nah, jadi katanya di sini Anda kadang-kadang ditanyakan eh, pertanyaan yang terkait dengan bacaan sebelumnya, yaitu paragraf sebelumnya. Atau kadang-kadang menanyakan bacaan sesudahnya atau paragraf sesudahnya. Tentu saja topik paragraf sebelum dan sesudah itu tidak langsung dinyatakan. Jadi Anda harus membuat kesimpulan sendiri. Nah, jenis pertanyaan ini namanya pertanyaan transisi. Nah, jadi berisi transisi dari satu paragraf ke paragraf berikutnya. Nah, katanya sebuah paragraf mungkin dimulai dengan ide paragraf sebelumnya dan disudahi oleh ide paragraf yang sekarang ada. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini contoh, misalnya yang dia tanyakan, paragraph preceding this passage most probably discusses. Paragraf yang mendahului atau sebelum bacaan ini kemungkinan mendiskusikan apa. Kalau dia tanya paragraf yang sebelum bacaan ini, berarti yang kita lihat adalah kalimat pertama paragraf awal. Kita baca ini, lalu kita perkirakan apa yang sebelumnya ada. Misalnya mitos lain tentang samudra atau tentang lautan terkait dengan Davy Jones. Who in folklore. Jadi dia itu ada dalam dongeng-dongeng atau legenda yang terkait dengan samudra atau lautan. Kayak kalau kita di sini ada Nyi Roro Kidul ya. Nah, yang perlu kita lakukan membaca kalimat ini lalu lihat di bagian idenya. Idenya di sini adalah mitos
kemudian ada dongeng atau legenda. Nah, berarti kaitannya sebelumnya tentu juga tentang dongeng dan legenda. Mari kita lihat ABCD, mana yang tentang dongeng dan legenda. Ini masa muda dari Dave John, karirnya sebagai pelaut. Nah, ini yang barangkali different traditional story. Traditional story itu sama dengan legenda. Kayak di Indonesia, Tangkuban Perahu misalnya, Malin Kundang misalnya, Timun Mas, dan seterusnya. Nah, kemungkinan legenda atau folklore atau mitos yang lain itu adalah cerita tradisional yang berbeda dari laut. Number two, the topic of the paragraph following the passage most likely is. Nah, yang ini kalau tadi ditanyakan paragraf sebelumnya, kalau ini paragraf sesudahnya. Nah, berarti yang kita lihat tentu paragraf terakhir ya ini, dan yang kita cek adalah kalimat terakhirnya. Karena ditanyakan sesudahnya. Kalau yang tadi kan tanyakan sebelumnya. Kalau tanya sebelumnya, lihat kalimat ini. Kalau sesudahnya, lihat kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir di sini, needless to say, any sailor on the seas is not so eager to take a tour of Davis Jones' locker. Jadi mereka para pelaut manapun itu tidak terlalu tertarik untuk melakukan tour di lokernya si Davy John. Walaupun mungkin tertarik melakukan perjalanan mengingat semua treasures, harta karun yang letaknya di sana. Berarti fokusnya tentang harta karun. Nah, berarti yang mengikutinya tentang harta karun. Mari kita lihat. Valuable items, benda-benda berharga. Harta karun kan berharga. Berarti yang ini. Terletak di dasar lautan. Di mana David Jones ditemukan hari ini nggak ada kaitannya. Orang nggak tertarik dengan itu. Orang lebih tertarik pada letak harta karunnya. Siapa tahu masih kesisa. Jonah and Whale, dan Jonah dan ikan paus nggak. Preventing object from falling overboard. Nah, ini nggak juga. Mencegah objek itu jatuh. Nah, jadi begitu contohnya. Nah, kesimpulannya kalau ada transition question itu, bagaimana kita tahu dia menanyakan transition? Biasanya ada kata-kata preceding dan following. Sebelum dan sesudah. Sebelum paragraf ini ceritanya tentang apa, sesudah paragraf ini kira-kira ceritanya tentang apa. Berarti ini pertanyaan transition. Di mana menemukan jawaban? Jawabannya umumnya ditemukan di baris pertama. Baris pertama, bacaan untuk pertanyaan preceding. Dan jawaban umum yang ditemukan di baris terakhir untuk bacaan yang terkait dengan pertanyaan terkait dengan following. Yang saya sebutkan tadi. Nah, langkah menjawabnya, pertama baca baris pertama untuk soal preceding. Baca baris terakhir untuk soal following. Kemudian simpulkan apa kira-kira yang bakalan muncul sebelum atau sesudahnya. Pilih jawaban yang merefleksikan, yang terfleksi di yang bisa terlihat dari baris pertama atau baris terakhir dari setiap paragraf. Oke, demikian. Nah, sekarang untuk latihan, adik-adik diminta untuk ngerjakan dulu 70 detik ya, dipauskan, kerjakan. Nah, setelah itu baru kita bahas. Oh ya, by the way, di bukunya ada pada halaman 281. Nah, mari kita lihat. Saya anggap sudah selesai ya 70 detiknya. The paragraph preceding, paragraf yang mendahului atau sebelum bacaan ini kemungkinan mendiskusikan apa. Berarti karena dia sebelum yang kita baca kalimat pertama. Program yang lain, program instrumental in popularization of science was Cosmos. Instrumen program yang lain yang populer itu dalam popularisasi sains itu adalah Cosmos. Serial ini muncul di televisi umum. Nah, jadi ini terkait dengan program televisi. Nah, berarti a different scientific television langsung ketemu. Kalau ini Carl Sagan Scientific Achievement nggak ada di sini kalimat awal. The Pulitzer Prize won by Carl Sagan nggak. Public Television nggak juga. Public Television baru pada kalimat kedua. Carl Sagan baru pada kalimat terakhir. Oke. Number two, silakan pauskan 70 detik. Oke, udah selesai ya. The paragraph yang mengikuti bacaan ini kemungkinan berisi.
Nah, mengikuti following berarti yang kita cek kalimat terakhir. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize-winning author. Penulis dan narator utama dari program ini adalah Carl Sagan, seorang astronomer terkenal dan pemenang atau pemenang ya, pemenang penghargaan Pulitzer Prize ini untuk penulis terkenal ya, kayak Oscar. Kalau Oscar itu kan film, nah kalau penulis terkenal tuh Pulitzer Prize. Nah, sekarang fokusnya ke sini, Principal Noted Astronomer Pulitzer. Berarti fokusnya astronomer. Mana dia? Ini dia. Bukan popularity of science popularization, popularitas ya, bukan popularisasi. Oke, karena ini munculnya di awal, nggak program Cosmos ada di awal. Ya, yang di belakang, kenapa yang paling terakhir? Karena dia menggunakan kalimat following. Topic and issue from various sources, ini nggak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kalau dia bilang preceding, lihat kalimat awal paragraf 1. Kalau dia bilang following, lihat kalimat terakhir paragraf terakhir. Number 3, masih halaman 281. The paragraph preceding the passage most probably discusses. Berarti mana yang preceding? Ini dia. Ketika gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dan bukannya di daratan, kekuatan yang luar biasa is exerted, dia itu dimunculkan di atas permukaan air. And one or more large, dan satu atau lebih destructive wave called tsunamis can be formed. Jadi bisa jadi kalau ada gempa bumi, nah bisa jadi kemungkinan terjadi gelombang yang merusak yang disebut dengan tsunami. Ya, berarti tentang gempa ya, ini dia, gempa yang berada di lautan. Nah, berarti yang sebelumnya topiknya tentang apa? Kemungkinan tsunami di berbagai belahan dunia, nggak ada. Efek negatif dari tsunami, nggak ada dibilang itu. Kemudian land-based earthquake. Nah, gempa bumi di darat. Nah, kemungkinan ini. Karena sekarang dia cerita tentang di laut dan bukan di darat katanya. Nah, berarti sebelumnya kemungkinan dia ngomong tentang yang darat. Karena yang lain nggak ada petunjuknya. Kalau ini pengaruh pasang terhadap tsunami, nggak ada. Setidaknya di awal kalimat pertama. Number four, manakah berikut ini which of the following is most likely the topic of the paragraph following the passage? Kemungkinan following berarti yang kita cek kalimat terakhir ini. Karena dia menggunakan kata-kata following. When ketika tsunami menjangkau air pantai ya, daerah pantai, dia dapat mampu mencapai ketinggian 30 meter atau lebih dan dapat menyebabkan banjir dan kehancuran di daerah pantai. Nah, kalau dia bicara tentang itu, kehancuran di daerah pantai. Nah, mana yang kehancuran di sini? Penyebab tsunami? Enggak. Ini di awal disebabkan. Eh, pengaruh kehancuran tsunami terhadap pantai. Ini dia. Kehancuran pantai berarti yang ini. Perbedaan antara tsunami dan gelombang apa namanya? Gelombang pasang. Jarak yang di cover yang mampu dicapai oleh tsunami enggak. Jadi fokusnya kepada kehancuran, bukan jarak. Number five di halaman 282.
The paragraph preceding the passage most probably discusses. Paragraf yang sebelum bacaan ini kemungkinan mendiskusikan apa. Berarti fokusnya ke sini aja. Atau di awal ini aja bisa bisa ini dia. Jadi pada saat atau ketika undang-undang draft itu merupakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah federal, maka undang-undang perkawinan adalah undang-undang yang dibuat oleh provinsi, atau di Indonesia kita sebut negara bagian, dan bukan undang-undang federal. Nah, jadi fokusnya adalah undang-undang draft merupakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namanya dia? Ini dia, Federal Draft Law. Bukan State Marriage Law. State Marriage baru pada kalimat sesudahnya. Kurangnya keseragaman dalam undang-undang perkawinan ini juga di tengah-tengah. Usia pernikahan minimal ini nggak ada, di tengah adanya. Ingat, fokus kita karena dia preceding, kita membaca kalimat awal di bagian awal. Number six, the topic of paragraph following the passage is most likely to be. Topik paragraf yang mengikuti bacaan ini kemungkinan besar apa? Following berarti yang dibaca ini. Sebagian pemerintahan daerah atau sebagian negara bagian membolehkan pasangan itu menikah di umur yang sangat muda. Sekarang mereka mempertimbangkan untuk menghindari pernikahan dini karena efek negatif yang sangat besar, karena besarnya efek negatif dari pernikahan dini ini. Nah, jadi pernikahan muda. Mana pernikahan muda? Negatif efeknya ini dia. Kerugian dari pernikahan muda. Bukan alasan mengapa mereka orang-orang muda, anak-anak muda itu memutuskan untuk menikah. Bukan. Bukan juga usia, izin orang tua untuk menikah dia harus diwajibkan. Enggak. Diskusi mengapa sebagian negara bagian mengizinkan pernikahan sebelum usia 16. Nah, demikian jawabannya yang ini karena adanya di sini. Nah, Dede untuk menambah kosakata, Dede bisa baca dari awal sampai akhir. Apa sih concern, state misalnya, judge, permission, itu cara menambah kosakata dalam waktu dekat. Cukup baca bacaan yang ada di buku Longman ini, tapi baca sampai secara detail untuk menambah kosakata kalau Dede mau tes dalam waktu dekat. Karena kemarin ada yang nanyakan, Pak, ada nggak daftar kosakata untuk TOEFL? Jawaban saya ada, tapi jumlah kosakatanya itu bisa 2.000 lebih. Kamu nggak bakalan mungkin mempersiapkannya dalam waktu 6 bulan, bahkan 1 tahun, lama sekali. Jadi saran saya kerjakan aja latihan dalam bacaan, lalu baca bacaannya secara lengkap dari awal sampai akhir. Untuk menambah kosakata ya, tujuannya itu. Nah ini. Sekalian menambah ilmu pengetahuan. Kayak ini kan ilmunya lumayan bagus ya. Ternyata kita aware, baru aware kalau di luar negeri, di Amerika itu mereka ada yang membolehkan menikahkan anaknya umur 16 gitu loh. Kita ribut pernikahan dini, sementara negara maju mereka juga sama. Oke, walaupun sekarang mereka sadar itu efeknya tidak bagus. Oke, demikian topik skill 7 tentang preceding dan following paragraf. Jadi kalau preceding itu maksudnya paragraf yang sebelum dari bacaan tersebut, carinya di kalimat awal bacaan tersebut, sedangkan following itu paragraf yang mengikuti bacaan tersebut. Kata kuncinya ada di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Oke, thank you for attention. See you next time. Jangan lupa subscribe, like, share channel ini, kemudian jadi anggota. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.